Selamat datang kembali di online course Informatika Kesehatan 2016 di sesi tutorial DHIS 2. Pada sesi ini kita akan mempelajari tentang fitur data quality dan validation rule di dalam DHIS 2. Tujuan pembelajaran di sesi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kualitas data dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Serta yang kedua, kita akan belajar menggunakan fitur data quality di DHIS 2. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara kita memulai untuk memastikan suatu data itu benar-benar berkualitas? Tentunya, kita harus berpatokan pada masalah-masalah apa saja yang biasa dihadapi petugas dalam kaitannya dengan kualitas data. Biasanya, variasi data yang tidak wajar, terjadi duplikasi data, kesalahan pengetikan, masalah aritmatika, kesalahan lokasi entry, gambar dan angka pada form register tidak cocok dengan verifikasi laporan akhir bulanan. Jika data yang tersedia tidak berkualitas, tentunya akan berdampak pada kesalahan pemahaman analisis situasi, yang menyebabkan pengambilan kebijakan tidak tepat sasaran dan berpotensi terhadap kesalahan dalam penentuan target sasaran program. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas data yaitu yang pertama, menyelenggarakan workshop penggunaan data. Yang kedua, melibatkan manajer program di semua tingkatan. Yang ketiga, supervisi dan dukungan terhadap informasi. DHIS 2 menyediakan fitur data quality untuk memastikan data yang masuk ke dalam sistem adalah data yang berkualitas. Ada beberapa fungsi menu yang dapat digunakan, yaitu fungsi data input validation, validation rule, outlier analysis, dan completeness dan timeliness report. Untuk mengurangi kesalahan input pada saat proses entry data, DHIS 2 menyediakan menu data input validation. Fungsi ini digunakan untuk memastikan bahwa tipe data dari nilai yang diinput sesuai dengan tipe data yang diperbolehkan. Pengguna juga dapat mengatur nilai minimum dan maksimum dari data elemen yang akan diinput. Jika data yang dientry di dalam DHIS 2 berada di luar rentang nilai yang diperbolehkan, maka akan muncul pop-up notifikasi. Untuk menjalankan fungsi ini, silakan pilih Apps. Data Quality. Di dalam fitur Data Quality, silakan pilih menu Min, Max, Outlier Analysis. Untuk menjalankannya, silakan menuju Apps. Data Quality. Kemudian klik Min, Max, Outlier. Kemudian melengkapi From Date to Date. Lalu kemudian pilih dataset. Dan pilih Organization Unit. Kemudian pilih Start. Follow-up Analysis dapat didownload dengan jenis file PDF, Excel, dan CSV. Langkah awal untuk menjalankannya, silakan pilih Apps. Data Quality. Klik Follow-up Analysis. Dan silakan pilih Organization Unit, kemudian memilih jenis file yang akan di-download. Fungsi yang kedua adalah Validation Rule. Fungsi ini dijalankan dengan memanfaatkan hubungan antar data elemen menggunakan persamaan tertentu. Misalnya, jumlah tes HIV harus lebih besar sama dengan jumlah terkonfirmasi HIV positif. Untuk menjalankan Validation Rule, silakan klik Apps. Pilih Data Quality. Kemudian, pilih menu Validation Rule. Kemudian, pilih Add New. Pada contoh kali ini, kita akan membuat Validation Rule berupa jumlah vaksin HBO tidak boleh lebih besar dari jumlah bayi yang lahir.
Selanjutnya, silakan melengkapi name, jumlah vaksin HBO tidak boleh lebih besar sama dengan jumlah bayi yang lahir. Description, mengisikan informasi dengan lebih detail. Jumlah vaksin HBO tidak boleh lebih besar dari jumlah bayi yang lahir. Kemudian, mengisikan instruction, jumlah vaksin HBO tidak boleh lebih besar dari jumlah bayi yang lahir. Importance, menetapkan jenis validasi merupakan jenis low, medium, high. Memilih rule type validation, memilih period type monthly atau bulanan. Operator, opsi operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, edit left side, edit right side, kemudian pilih Save. Validation Rule Group berfungsi untuk mengelompokkan validation rule ke dalam grup. Untuk menjalankannya, silakan mengklik Validation Rule Group. Add New, silakan mengisikan name Validation Rule Group, deskripsi lebih detail, lalu memilih Validation Rule yang sudah dibuat dengan cara mengklik 2 kali. Kemudian user group untuk mengakses validation rule tersebut. User group to alert berfungsi sebagai pengingat untuk user group, kemudian pilih add. Validation rule analysis pada menu data quality berfungsi untuk menguji aturan validasi terhadap data yang terdaftar data sistem. Untuk menjalankan validation rule analysis, silakan menuju Apps. Data Quality. Klik Validation Rule Analysis. Silakan melengkapi Start Date, End Date, Validation Rule Group, dan mencentang Send Alert untuk mengirimkan alarm. Kemudian memilih unit organisasi mana untuk melakukan validasi, lalu klik Validasi. Standar deviasi outlier analysis pada menu data quality berfungsi untuk memberikan informasi tentang adanya nilai outlier pada suatu data. Nilai data tertentu dianggap outlier jika nilai berada di luar nilai standar deviasi atau outlier. Dapat disebabkan oleh kesalahan saat proses pengukuran ataupun pengentrian, ataupun dimungkinkan pula nilai itu benar, namun ada kejadian khusus yang menyebabkan munculnya nilai ekstrim. Untuk menjalankannya, silakan menuju Apps. Data Quality. Kemudian, klik Standar Deviasi Outlier Analysis. Setelah itu, silakan pilih From Date to Date. Lalu, pilih Dataset dan pilih Organization Unit. Kemudian, pilih jumlah standar deviasi. Hal ini mengacu pada jumlah standar deviasi data yang diperbolehkan untuk menyimpang dari mean sebelum diklasifikasikan sebagai outlier. Kemudian, klik Start. Yang terakhir, fungsi kelengkapan dan ketepatan laporan. Yang masuk ke dalam sistem dapat diatur pada saat pembuatan dataset, sehingga pengguna dapat mengetahui berapa jumlah atau persentase laporan yang masuk ke sistem, serta berapakah jumlah persentase ketepatan waktu pelaporannya. Demikian, selamat menggunakan data quality dan sampai jumpa di sesi berikutnya.